Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, bagaimana puasanya hari ini? Masih tetap semangat ya? Mudah-mudahan bisa kuat sampai maghrib nanti dan puasanya bisa full 30 hari. Apa yang teman-teman kerjakan sama bulan Ramadan mudah-mudahan menjadi tanggungan dan bekal pahala buat teman-teman. Nah, sekarang kita masuk tema baru loh, tema 3H Praja Muda Karana. Kita masuk subtema 1, pembelajaran ke-1 dan ke-2. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama memahami sejarah gerakan pramuka di Indonesia dan dunia. Kedua, mengidentifikasi seragam pramuka. Ketiga, menyajikan lagu himne pramuka. Keempat, mendeskripsikan makna Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Kelima, mengidentifikasi makna lambang tunas kelapa. Memahami makna pramuka sebagai generasi penerus bangsa. Dan terakhir, mengidentifikasi arti sudut, nama sudut, dan kaki sudut. Oke teman-teman, sebelum mulai, mari kita berdoa dulu. Raise your hand please, let's make doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Nah, materi pertama yang akan Sirma jelaskan mengenai sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Perkenalkan, ini adalah Bapak Pramuka Dunia, Lord Robert Baden-Powell. Beliau lahir di Inggris pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Pada tahun 1908, beliau menulis sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys. Buku ini lalu menyebar ke negara-negara sekitar, mulai dari Inggris, Belanda, Prancis, sampai Italia. Kemudian, berdiri organisasi Boy Scout yang digagas oleh Baden-Powell. Pada tahun 1922, jambore pertama dilaksanakan. Bertempat di Olympia Hall, London, Inggris. Dan diikuti oleh 27 negara dari seluruh penjuru dunia. Pada tahun 1923, pramuka mulai masuk Indonesia. Ditandai dengan berdirinya organisasi JIPO atau Jong Indonesiasi Pathwinderij di Jakarta. Dan organisasi NPO atau Nasionale Pathwinderij Organisati di Bandung. Pada tahun 1926, JIPO dan NPO bersinergi menjadi satu dan berubah nama menjadi INPO atau Indonesiese Nasionale Pathwinderij Organisati. Presiden Insinyur Soekarno menetapkan kepanduan seluruh Nusantara menjadi Gerakan Praja Muda Karana atau lebih dikenal dengan Pramuka. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai sejarah pramuka di dunia dan Indonesia, kita sekarang akan membahas mengenai seragam pramuka di Indonesia. Seragam pramuka di Indonesia ini berwarna coklat muda dan coklat tua. Kenapa mesti berwarna coklat muda dan coklat tua ya? Nah, seragam pramuka atasan kemeja berwarna coklat muda dan celana atau rok berwarna coklat tua. Warna coklat dipilih karena menggambarkan perjuangan para pahlawan Indonesia. Karena pada waktu itu, anggota TNI, pahlawan-pahlawan Indonesia, seragamnya berwarna coklat. Dan itu menggambarkan bahwa keberanian para pemuda di Indonesia.
Nah, kegiatan pramuka banyak di luar ruangan. Hal ini juga yang menjadikan kenapa seragam pramuka berwarna coklat agar tidak mudah kotor. Karena pramuka banyak beraktivitas di luar ruangan. Selain seragam, juga ada topi. Nah, ini adalah topi siaga. Topi pramuka juga sama berwarna coklat. Terdapat lambang gerakan pramuka yaitu tunas kelapa yang diapit oleh padi dan kapas. Selanjutnya ada kacu atau setengah leher atau setangan. Nah, kacu berwarna merah putih yang bermakna berani dan suci, seperti sangsaka merah putih bendera Indonesia. Gerakan Pramuka Indonesia. Nah, sekarang ini adalah lagu himne pramuka. Anggota pramuka harus hafal loh. Gimana lagunya ya? Simak nyanyikan. Diciptakan oleh H.S. Mutahar. Setelah kita belajar himne pramuka, sekarang kita akan belajar lambang pramuka. Apa sih lambang pramuka? Lambang pramuka yaitu tunas kelapa. Kenapa ya tunas kelapa? Berarti pramuka hampir sama dengan kelapa. Ini penjelasannya. Buah kelapa bertunas mengandung arti bahwa pramuka ini penerus bangsa Indonesia karena sebagian anggota pramuka adalah generasi muda yang menjadi penerus bangsa Indonesia. Buah kelapa memiliki daya tahan yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa anggota pramuka sehat dan kuat serta memiliki kemauan yang besar. Ketiga, pohon kelapa dapat tumbuh di mana saja. Pramuka dapat menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat di mana saja. Keempat, pohon kelapa dapat tumbuh tinggi yang berarti
pramuka memiliki cita-cita yang tinggi, mulus, dan jujur. Kelima, akar pohon kelapa menghujam kuat di dalam tanah. Berarti pramuka memiliki tekad dan keyakinan yang kuat. Keenam, kelapa merupakan tumbuhan yang serbaguna, banyak manfaatnya. Anggota pramuka harus berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Nah, ini teman-teman makna dari lambang pramuka tunas kelapa. Jadi, kelapa dimaknai sebagai anggota pramuka yang tadi harus sehat dan kuat, memiliki kemauan besar, dapat menyesuaikan diri, memiliki cita-cita yang tinggi dan jujur, memiliki tekad dan keyakinan yang kuat, serta harus berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Nah, tadi kita sudah belajar lambang pramuka. Sekarang kita akan belajar mengenai lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Teman-teman, burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Nah, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Lambang negara adalah simbol yang mewakili suatu negara di dunia internasional. Jadi setiap negara harus memiliki lambang negara karena nanti untuk dikenal di dunia internasional. Garuda Pancasila melambangkan kebesaran, kebijaksanaan, dan kekuatan. Garuda Pancasila disesuaikan dengan hewan asli Indonesia loh, yaitu burung elang Jawa. Jadi Garuda Pancasila ini disesuaikan dengan hewan asli Indonesia burung elang Jawa berdasarkan cerita dari pewayangan. Nah, sekarang kita akan belajar makna lambang Garuda Pancasila. Ini ada di halaman 12. Teman-teman bisa isi bareng-bareng ya. Warna kuning keemasan Garuda Pancasila artinya melambangkan kejayaan bangsa Indonesia. Jadi warna kuning keemasan itu melambangkan kejayaan karena emas itu menggambarkan kejayaan ya. Nah, yang kedua, kepala Garuda Pancasila menghadap ke kanan. Kenapa menghadap ke kanan? Menghadap ke kanan artinya menatap kebaikan dan kebenaran. Kemudian, perisai pada dada Garuda Pancasila melambangkan alat pertahanan dalam pertempuran. Karena perisai ini kan kita ketahui adalah alat pertahanan ya. Jadi perisai ini adalah melambangkan alat pertahanan dalam pertempuran. Pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, seperti yang kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi satu. Nah, jadi pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika bermakna persatuan meskipun berbeda-beda suku bangsa. Karena Indonesia ini kaya akan suku bangsa. Terakhir, sayap Garuda Pancasila terkembang. Hal ini melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Nanti di materi selanjutnya akan dijelaskan mengenai makna tanggal kemerdekaan Indonesia dalam burung Garuda ya. Nah, sekarang kita masuk ke pramuka generasi penerus bangsa. Berhubungan dengan tadi sesuai dengan lambangnya bahwa tunas kelapa ini adalah penerus ya. Jadi sama dengan penerus bangsa. Nah, pramuka merupakan generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa adalah pewaris yang akan melanjutkan kehidupan bangsa Indonesia. Bila generasi penerusnya kuat, maka bangsa ini akan maju dan jaya. Oleh karena itu, Gerakan Pramuka mendidik anggotanya agar memiliki hal-hal sebagai berikut. Pertama, keyakinan yang kuat. Berarti kita harus memiliki agama yang kuat ya. Berjiwa Pancasila. Berbakti pada orang tua. Sehat dan kuat jiwa serta raganya. Kreatif dan berpengetahuan luas. Dapat menjadi pemimpin. Peduli terhadap lingkungan. Dengan semua kelebihan ini, pramuka merupakan generasi penerus yang berkualitas.
Pramuka menjadi penggerak dan berada di depan untuk membimbing semua pemuda dan pemudi Indonesia. Pramuka juga menjadi perekat dan pemersatu bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk materi selanjutnya, yaitu matematika. Matematika di tema 3H ini belajar mengenai sudut. Nah, teman-teman, apa sih sudut? Sudut itu dua buah garis yang berpotongan, ada yang membentuk sudut, ada yang juga yang tidak membentuk sudut. Nah, ini yang membentuk sudut ya teman-teman. Jadi, garis-garisnya tegak lurus. Ini membentuk sudut. Garis-garisnya yang terbentuk, yang berpotongan tegak lurus. Nah, kalau ini tidak membentuk sudut karena satu garisnya tidak tegak lurus. Ini melengkung. Ini bukan sudut. Ini juga satu garis melengkung. Ini bukan sudut. Ini dua-duanya melengkung. Ini bukan sudut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sudut hanya dibentuk oleh dua garis lurus yang berpotongan. Jadi, dua garis lurus, garisnya lurus, tidak melengkung. Nah, ada dua garis yang lurus saling berpotongan, itu akan membentuk sudut. Kalau salah satunya melengkung, tidak akan membentuk sudut ya. Selain itu juga, sudut, seperti yang kita ketahui bahwa sudut merupakan daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan. Nah, sudut dibentuk oleh tiga bagian yang disebut, ini adalah sudut. Ini adalah sudut. Ini adalah kaki sudut. Ya, Miss Irma ulangi lagi. Ini adalah titik sudut. Ini adalah kaki sudut. Jadi, nama sudut di samping ini adalah sudut BAC atau sudut CAB. Nah, teman-teman, titik sudut ini harus ada di tengah ya. Seperti sudut BAC berarti titik sudutnya A. Sudut CAB berarti titik sudutnya A. Titik sudut ini harus ada di tengah ya. Selain itu juga dibentuk oleh dua garis, ada kaki-kaki sudut. Kaki-kaki sudutnya yang mana ya? Kaki sudut adalah AB dan AC. Disebutnya kaki sudut. Miss Irma ulangi lagi. Nama sudut ini adalah CAB atau BAC. Untuk titik sudutnya harus berada di tengah ya. Nah, titik sudut pada segitiga BAC atau CAB ini adalah titik sudut A. Makanya posisi A dari BAC dan CAB ada di tengah-tengah. Contoh lainnya, nama sudut ini adalah KLM atau MLK. Ini nama sudutnya. Kaki sudutnya yaitu LK, LM. Kaki sudutnya LK dan LM. Titik sudutnya adalah L. Yang ini ya titik sudutnya L. Makanya nama sudut ini KLM. L-nya ada di tengah. Atau MLK. L-nya ada di tengah. Kenapa L-nya ada di tengah? Karena L ini adalah titik sudut. Oke teman-teman, itu mengenai sudut. Tadi kita sudah belajar membandingkan sudut dan bukan sudut. Kalau sudut yang terbentuk oleh dua garis berpotongan yang lurus
dan tidak melengkung. Kalau ada salah satu garisnya melengkung, itu tidak akan membentuk sudut ya. Dan materi keduanya mengenai nama sudut, titik sudut, dan kaki sudut. Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan ke tugas. Sekarang giliran teman-teman yang bekerja. Tugas pertama yaitu halaman 3. Teman-teman jawab. Pertanyaan ini berdasarkan teks tentang sejarah pramuka. Berdasarkan tadi yang Miss Irma jelaskan juga sudah ada. Teman-teman tinggal diisi sesuai teks ya jawabannya. Tugas kedua yaitu ayo berlatih halaman 16 dan 17. Beri tanda checklist pada pilihan untuk melengkapi pernyataan. Jadi, pernyataan yang tepat, teman-teman kasih checklist ya, yang sesuai dengan kepramukaan. Tugas ketiga, nah teman-teman membandingkan mana yang membentuk sudut, mana yang tidak membentuk sudut. Miss Irma tegaskan lagi tadi, yang membentuk sudut adalah garis lurus yang berpotongan. Kalau salah satunya ada yang melengkung, tidak akan membentuk sudut. Kalau yang membentuk sudut dikasih checklist ya. Kalau yang tidak membentuk sudut diberi tanda silang. Tugas keempat, halaman 14. Teman-teman, seperti tadi yang Miss Irma kasih contoh, sebutkan, tuliskan nama sudutnya yang ada dalam buku, kaki sudutnya, dan titik sudutnya. Tadi Miss Irma sudah jelaskan. Insya Allah teman-teman pasti sudah paham. Mudah ya tugasnya. Oke teman-teman, sekian materi video pembelajaran dari Miss hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kerjakan tugasnya dengan baik dan teliti. Kemudian jangan lupa dikirim, diupload ke e-learning ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat menjalankan ibadah puasanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.